Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Sidik dalam pembahasan tryout UTBK yang pertama SMA Negeri 1 Lasem. Untuk mata pelajaran kimia saintek bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita telah membahas 5 soal. Pada bagian kedua ini insya Allah nanti kita akan membahas 5 soal lagi. Oke, langsung saja kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu kita pasti ambil dari UGM tahun 2019. Ini tentang elektrolisis. Soal-soal tentang elektrolisis ini juga merupakan soal yang penting atau sering keluar. Jika larutan CuNO3 2 kali dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus sekian ampere selama sekian detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah. Pertanyaannya adalah ini berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini. Kita belum tahu gas apa yang dihasilkan. Untuk itu, maka langkah yang pertama adalah kita harus menulis reaksi-reaksi di katoda dan anoda. Reaksi elektrolisis larutan CuNO3 2 kali dengan elektroda PT platina. Elektroda PT itu adalah elektroda inet. Di katodanya adalah CO2 plus 2 elektron menjadi Cu, terdapat endapan. Sedangkan di anoda itu yang teroksidasi, ingat, yang di anoda tempatnya oksidasi adalah H2O menjadi 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Jadi yang dimaksud gas di sini adalah O2 di anoda. Berikutnya, karena yang diketahui itu adalah arus dan waktu, maka kita langkah pertama bisa mencari mol elektron. Kalau Pak Stik pernah bilang bahwa gunakan elektron ini sebagai jembatan. Oke, mol elektron itu rumusnya adalah I kali T per 96500. Kita masukkan saja, hasilnya 0,2 mol. Elektronnya, mol elektron sudah tahu, maka mol elektron ini bisa kita gunakan untuk mencari mol O2. Lewat apa? Lewat perbandingan koefisien. Kita perhatikan perbandingan mol elektron dan O2 itu adalah 4:1, sehingga mol gas O2 itu adalah seperempatnya dari mol elektron. Kita kalikan saja, hasilnya seperti ini, 0,05. Ketika mol elektronnya mol O2 nya sudah tahu, maka masanya pun bisa kita cari lebih gampang ya. Ketika molnya sudah tahu, masa bisa kita cari, sehingga jawabannya adalah B. Sekali lagi, untuk soal-soal elektrolisis tentang hitungan ini, yang paling penting adalah tentang kita menulis reaksi di katoda dan di anoda. Kemudian gunakan mol elektron itu sebagai jembatannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, anak-anak semuanya. Soal nomor 7. Soal SBMPTN tahun 2018. Tentang kimia karbon. Perhatikan rumus struktur senyawa-senyawa berikut. Senyawa di atas, kalau ini di samping gitu ya, yang memiliki atau yang bersifat optis aktif adalah, anak-anak semuanya, kita harus tahu senyawa yang bersifat optis aktif itu adalah senyawa yang mempunyai atom sekiral. Apa itu atom sekiral? Atom sekiral itu adalah atom C yang mengikat 4 spesies yang berbeda. Jadi yang mengikat 4 spesies yang berbeda.
ketiga senyawa ini mempunyai atom kiral seperti berikut. Nah, ini kita lihat mana kiralnya. Kita lihat saja. Ini kiral pada nomor 1 ya, kiralnya di sini. Mengapa? Karena dia mengikat 4 spesies yang berbeda. Yang pertama adalah OH, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini berbeda, dan yang keempat adalah H. Ini tidak ditulis, hanya nggak ditulis anak-anak semuanya. Berarti ini mempunyai atom C kiral. Sedangkan yang senyawa yang kedua juga mempunyai C kiral. Mana di sini nih? Di sini nih. Ini kiral. Mengapa? 1 mengikat ini, 2 mengikat OH, 3 mengikat H. Ini tidak kelihatan, hanya. Sedangkan yang 4 mengikat ini. Berarti dia mempunyai atom C kiral. Sedangkan senyawa 3, ini senyawa 3 itu memiliki 3 atom C kiral justru ini, yaitu letaknya di sini dan di sini. Nah, anak-anakku semuanya, atom H yang terikat pada C langsung itu disembunyikan. Nah, ini kan tidak ada. Pak, ini kok cuma 3 saja? 1, 2, 3. Tidak, 4 ini hanya disembunyikan. Jadi, ketiganya ini mempunyai atom C kiral, sehingga ketiganya ini bersifat optis aktif. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8, simak UI. Nah, ini soal yang cukup mudah kalau ini. Neon memiliki 3 isotop, yaitu Ne20, Ne21, dan Ne22. Jika diketahui massa atom relatif rata-rata dari neon adalah 20,19 atau 20,19, persentase kelimpahan Ne21 sebesar sekian, berapakah kelimpahan dari isotop, ini isotop gitu ya, isotop Ne dengan nomor massa 22. Anak-anakku semuanya, jadi semuanya ini, ketiganya ini kita misalkan totalnya adalah 1. Ketika Ne21 adalah 0,3% atau 0,003, dan misalkan yang ditanyakan ini adalah 22, Ne22 kita misalkan X, maka yang Ne20 itu adalah 1 dikurangi 0,03 dikurangi X. 1 tuh mana Pak? 1 itu total seluruhnya. Ketiganya ini totalnya adalah 1 atau 100%. Sengaja Bapak tidak menggunakan 100%, saya gunakan 1. Sehingga Ne, kelimpahan dari Ne20 adalah 0,997 minus X, min X. Kemudian AR-nya dari Ne itu adalah nomor masanya kali kelimpahannya. 20 kali ini, 21 kali 0,03, 22 kali X yang ditanyakan. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya, melakukan perhitungan saja. Ternyata dihasilkannya X itu adalah 0,0935, atau kalau kita buat persentase adalah 9,35%. Wah, ini kok kurang tepat ya ini ya. Kalau kali 100% kan mestinya kan betul. Kali 100 berarti 9,35%. Betul, kali 100 komanya masih 1, 2. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Ini soal yang gampang anak-anak, kelas 10 ini tentang isotop. Kita lanjutkan lagi soal yang ke-9. Soal SBMPTN tahun 2017 tentang stoikiometri. Ini penting anak-anak semuanya, tentang stoikiometri. Perhatikan reaksi berikut, belum setara. Nah, maka nanti kita harus setarakan dulu. Jika 2,8 gram CO bereaksi sempurna menghasilkan 14,4 gram MO, diketahui ini AR-nya M berapa? Anak-anakku semuanya, langkah yang pertama kita harus menyetarakan dulu. Kita setarakan, ini sudah setara, tinggal nambahi koefisien dari MO ini 2. Kemudian berikutnya kita cari mol yang diketahui. Mol yang diketahui itu misalnya CO. Nah,
Nah, ini kalau ini tapi Pak Cik langsungkan saja. Yang ditanyakan tuh MO. MO itu molnya 2 kali dari mol CO. Ini 1, ini 2. Mol MO sama dengan 2 kali mol CO. Nah, langsungkan saja. Molnya itu massa MO dibagi MR-nya MO. 2 kali 2 ini masanya CO dibagi MR-nya CO. Kita pertama kali dalam rangka mencari MR-nya MO. Nah, kita tinggal perkalian silang saja. Ini kita lempar ke sini gitu ya. Maka MR-nya MO adalah massa MO kali MR-nya CO kali 2 kali masanya CO. Kita masukkan angkanya, ketemunya 72 gram per mol. Siapa ini? MR-nya MO. Pertanyaannya adalah AR-nya M. AR-nya M itu adalah MR-nya MO dikurangi AR-nya O, karena MO, M-nya 1, O-nya 1. Sehingga M-nya adalah 56, AR-nya M adalah 56 gram per mol. Jawabannya adalah C. Kita lanjut anak-anakku semuanya, soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, ini tentang termokimia, UGM tahun 2017, khususnya tentang delta H pembentukan. Untuk reaksi pembakaran metana seperti berikut belum setara, maka kita nanti wajib menyetarakannya dulu. Diketahui delta HF, CH4, CO2, H2O berturut-turut adalah sekian, sekian, dan sekian. Delta H pembakaran 32 gram metana adalah berapa? Metananya ini CH4-nya, MR-nya 16. Pertama, anak-anak semuanya, kita harus menulis reaksi yang setara. Nah, yang setara tinggal seperti ini saja, sudah setara. Delta H, apabila diketahui delta HF itu rumusnya adalah jumlah delta HF produk atau kanan dikurangi jumlah delta HF reaktan atau kiri. Kalau kita tulis, kanan itu ada CO2 1, ada H2O2, kemudian kiri adalah ada CH4 dan O2. Kita masukkan angka-angkanya saja. Untuk unsur O2 ini delta HF-nya 0. Maka di sini kan tidak diketahui 0. Mengapa? Karena memang dia sudah unsur, molekul unsur sudah. Kita masukkan saja lewat perhitungan. Pasti yakin kalian sudah bisa dalam perhitungan angka, nggak masalah gitu ya. Sekian lah. Sekian ini untuk siap berapa mol? Sekian ini adalah untuk 1 mol. Dari mana kita tahu bahwa 1 mol ini koefisiennya CH4? Jadi delta H untuk pembakaran 1 mol CH4 itu adalah min 802,2 kJ per mol. Nah, sekarang kita cari mol 32 gram ini metana. Nah, mol CH4 adalah massa dibagi MR-nya 32 per 16. 2 mol. Nah, kalau 1 mol segini, kalau 2 mol berapa? Ya kita tinggal ngalikan saja. Ya kan? Nah, sehingga jawabannya adalah A. Nah, sekali lagi anak-anakku, ini adalah materi termokimia. Materi termokimia cukup esensial, penting, banyak keluarnya. Demikian anak-anakku semuanya, pembahasan soal tryout UTBK yang bagian kedua sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat, membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal UTBK, khususnya untuk mata pelajaran kimia. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.